Upon one summer's morning, I carefully did stray down by the walls of Wapping, where I met. Warga Dago melawan Muller bersaudara dalam kesaksiannya. Kesaksian ini sesuai dengan pernyataan Pak. Ada juga merasa ditipu MSFis tanah. Pak ada menjelaskan bagaimana mereka ditipu oleh mafia tanah. Yang tak lain adalah keluarganya sendiri, yaitu Asep Makmun, anak dari Ahya. Kesaksian di pengadilan negeri sebagiannya dusta, bahwa dulu punya bapaknya atau Didi Koswara. Untuk memahaminya harus dipelajari riwayat bapaknya Asep Makmun dan Didi Koswara. Ahya adalah pekerja penggali pasir atau anemer yang dinaungi dan diberi pekerjaan oleh pribumi, bukan pemilik tanah. Ketika bekerja, dia diberi tempat tinggal oleh keluarga Nawisan, yaitu Tommy dan Rokayah. Rokayah adalah anak dari Tama, cucu dari Neh Oko Hasim dan cicit dari Nawisan. Kesaksian ini didukung oleh Pak Slamet bin Karto dan Unus dari DKM Masjid. Warga kampung Cirapuhan lainnya juga memberikan kesaksian yang sama. Intinya Muller dan Asep Makmun adalah satu jaringan, kolusi saling gugat. Info modus mafia Tanah Dago, kami adalah koordinator pertanahan kampung Cirapuhan, Bandung. Tes, nama saya Muhammad Basuki Yaman bin Sutrisno bin Tirto Harjo. Buyut adalah TNI Polri, bernama Matrawi. Modus jaringan mafia Tanah Dago mempunyai pola yang sama. Pertama, mereka mengumpulkan data target di kampung Cirapuhan. Ini dimulai sejak tahun 1980-an. Kedua, mereka mempersiapkan pembentukan jaringan mafia tanah. Asep Makmun, Iwan Surjadi, dan oknum target lahan atau korban di kampung Cirapuhan, Nawisan Kurma, dan tanah negara fasilitas umum. Korban-korbannya adalah Tommy Rokayah, Muhammad Basuki Yaman, Pak Bagio, warga pribumi lainnya. Fasilitas umum dan lahan negara juga menjadi korban. Mereka mulai beraksi dari target terkecil untuk mendapatkan target yang besar. Tetap waspada dan lindungi hak tanah Anda. Tahap penyerobotan lahan Dago Bandung dimulai dengan penyerobotan lahan Tommy Rokayah, keluarga besar Nawisan yang menaungi Ahya Bapak Asep Makmun. Lahan ini milik keluarga besar Nawisan dan luasnya 80 meter persegi. Sertifikat lahan tersebut diatasnamakan Didi Koswara, adik ipar Asep Makmun sebagai oknum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan menjadikan Didi Koswara sebagai tokoh pribumi tuan tanah. Bukti bahwa lahan tersebut milik Tommy adalah AJB antara Tommy dan M. Wikarta tahun 1996. Tommy adalah anggota keluarga besar Nawisan yang memperkerjakan Ahya, bapak dari Asep Makmun. Alamat lahan tersebut adalah Cirapuhan, RT 07 RW 1 Dagono, OI, 33, Kota Bandung. Kasus ini mendukung skenario mafia tanah yang saling menggugat, seperti Muller melawan Dago Elos tahun 2016. Penyerobotan lahan ini berlanjut dengan penyerobotan lahan garapan pribumi yang disebut Eigendom Verponding. Modus mafia Tanah Dago EP3 target penyerobotan lahan yang lebih besar, teknik atau modus. Mereka menggunakan intimidasi untuk menghalangi warga pribumi. Warga ditakut-takuti dan diancam penjara oleh kaki tangan mafia tanah. Sejak tahun 1980-an, area garapan pribumi diserobot mafia tanah. Lahan ini juga diklaim oleh Eigendom Verponding pabrik Tegel Simongan. Padahal keluarga besar Nawisan sudah ada sebelum pabrik itu berdiri. Modus mafia tanah juga melakukan kolusi dengan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Buktinya luas lahan jaringan Asep Makmun, dan keluarganya lebih besar daripada milik pribumi. Episode 4 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap penipuan data tanah, Yomi Shimasis.
Asep Makmun dan keluarganya memberikan keterangan yang berbeda dengan warga dan bukti lapangan. Keterangan Asep Makmun di pemerintah juga berbeda dengan di warga. Di pengadilan, Asep Makmun mengklaim tanah milik bapaknya. Padahal, bapaknya hanya pekerja di keluarga besar Nawisan. Asep Makmun juga mengaku diberi tanah oleh Pak Bagio. Namun, kesaksian Pak Slamet dan Pak Unus menyebut beda usia 40 tahun antara Asep Makmun dan Pak Bagio. Juga sejak tahun 1970-an Pak Bagio nggak pernah datang. Di lapangan atas, dukungan hanya untuk kepentingan umum, bukan untuk keluarga Asep Makmun dan kaki tangannya. Cek kesepakatan tahun 1977 dan 1999, serta PBB Didi Koswara seluas 15.000 meter. Berikut modus mafia Tanah Dago episode 5 versi Kampung Cirapuhan. Selain riwayat tanah yang kurang tepat, luasnya juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di lapangan bawah, mafia tanah menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjam untuk Masjid Aresem. Mereka juga menyerobot lahan garapan Muhammad B. Yaman dan warga lainnya. Mafia tanah berkolusi dengan Iwan Surjadi dari PT Batu Nunggal Indah. Mereka juga bekerja sama dengan oknum ketua RW Nis Jiwa Dago Elos, Ismail Tanjung, dan Aput Sukendar, oknum Erbamis Sor 1 Cirapuhan. Sertifikat di Cirapuhan nomor 33 juga bermasalah. Mereka menyerobot lahan pribumi dan jalan warga. Asep Makmun dan keluarganya bermasalah dengan banyak pihak. Warga pribumi tidak berani melawan karena diintimidasi oleh jaringan mafia Tanah Dago, Toyo. Episode 6 dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang menciptakan kekacauan. Mereka menekan penduduk asli dengan mencampurkan mereka dengan pendatang yang melakukan urbanisasi. Kaki tangan mafia tanah berusaha menguasai dan menyerobot lahan penduduk asli. Mafia tanah ini mengintimidasi dan menghalangi penduduk asli mendapatkan hak atas tanah mereka. Mereka juga memprovokasi antar keluarga penduduk asli, Ipui. Satu golongan didukung untuk menyerobot lahan saudaranya. Hal ini membuat batas dan riwayat tanah menjadi tidak jelas. Pendatang yang tidak ada kesepakatan malah mendapatkan tanah. Hubungan keluarga penduduk asli pun terputus. Mafia tanah berusaha menyembunyikan hubungan darah penduduk asli. Alhamdulillah, sekitar tahun 2010, kami temukan garis hubungan darah penduduk asli. Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Dasyo. Alhamdulillah, sejak sekitar 20 tahun lalu kami mulai mempelajari riwayat tanah. Kami juga mempelajari riwayat warga yang turun-temurun dan hal-hal terkait lainnya. Berbagai berkas dokumen negara dan berkas warga telah kami kumpulkan. Namun, beberapa dokumen hilang atau rusak karena rumah sering bocor. Kami memilah mana data atau keterangan yang dusta dan mana yang jujur, meski pahit diungkapkan. Ada yang bertanya siapa Muller bersaudara? Analisa, penelitian, dan penyelesaian mafia Tanah Dago perlu dilakukan. Kami mengetahui Muller dari langkah mendekati tanah dan Asep Makmun Cies. Kami melihat Muller dari cermin yang diperlihatkan oleh Asep Makmun dan jaringannya. Episode Sadiu dari Modus Mafia Tanah Dago mengungkap jaringan mafia tanah yang sangat terorganisir. Mereka bekerja sama dengan berbagai oknum. Jaringan mafia ini melibatkan oknum aparatur, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, mosi. Bahkan, sebagian orang yang menikah dengan penduduk asli diajak mengkhianati saudaranya. Mereka juga dibantu oleh oligarki atau pemodal, seperti Iwan Surjadi yang beralamat di Budi Asih nomor Shen, 25, Bandung. Dengan bantuan mereka, tanah penduduk asli dijual dengan harga di bawah standar. Bahkan, seringkali tidak ada ganti rugi sama sekali. Parahnya, mafia tanah ini bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali dari satu objek. Contohnya, SHM Didi Koswara atau Iwan Surjadi yang awalnya pinjam dari Pak Bagio dan garapan warga, misalnya Pak Yaman, lalu dijual ke pamannya bernama Ada, kemudian dijual lagi ke Iwan Surjadi dan digarap oleh adik atau anak mantunya. Modus operandi ini menunjukkan betapa terorganisirnya jaringan mafia tanah di Dago. Episode ini membuka mata kita akan praktik kotor yang merugikan penduduk asli. Kasus tanah yang melibatkan bos mafia telah menggemparkan.
Tanah Pak Bagio 400 hingga 700 meter dipinjam fasilitas umum masjid, namun kemudian dibeli luas jadi 700 meter. Ada apa bos Batu Nunggal beli tanah bekas TPA? Penyerobotan jadi hadiah 80 meter lalu 270 meter di Koswara untuk Ketua RW Sentul 2, Dago Elos Ismail Tanjung 8% 8M, bonus balik layar tergugat dan pendataan tergugat Ketua RW Sentul 2 Dago Elos Asep Makmun sebagai pembela isidentil, Ketua RW Sentul 1 Cirapuhan Apud Sukendar dan oknum aparatur. Rupanya target 100 miliar hingga 1 triliun hingga tanah puluhan meter. Keluarga besar Pamenpati TNI dan Polri diserobot dan dilaporkan polisi tahun 2012. Sejak tahun 2007 sudah diberi tanda batas pohon alpukat dan sirsak, pai. Bos mafia tanah Iwan Surjadi kebal hukum pada dana bansos tahun 2014. Pemerintah perlu membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus sekarang merugikan warga kampung Cirapuhan dan negara 100 miliar hingga 1 triliun. Mafia tanah saling gugat Dago, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Tonton film Keluarga Muller durasi 4 jam 40 Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon teras lanceuk gitu di tadinya baheula teras di gitu diuwihkeun deui ka ieu teu ke dianger diri. we garapan mah di dinya aya mohon teu dieuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu mohon ari kemari teh si dieu ku ieu dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Kasus Tanah Dago Mafia Tanah Kolusi Saling Gugat, episode 8 mengungkap pola yang sama. Modus mafia tanah ini mengacaukan batas tanah dan riwayat tanah pribumi asli. Pada tahun 1992, Tanah Pak Bagio, fasilitas umum seluas 400 meter hingga 700 meter tanah, dan 600 meter garapan warga lainnya juga diambil. Tanah tersebut diatasnamakan Didi Koswara seluas 270 meter. Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi seluas 868 meter. Lalu sandiwara konflik Dago Elos melawan Muller muncul. Pada tahun 2002, wilayah Kampung Cirapuhan RW 01 diubah menjadi Dago Elos RW 02. PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, lalu dialihkan ke Dedi M. Saad. Begitu halnya Tanah Tomi, Tanah Unus, Tanah Makam diubah. Berita terbaru tentang mafia Tanah Dago Elos kembali mencuat melakukan gol bunuh diri. Episode 9 kali ini mengungkap modus operandi yang hampir sama. Pada tahun 2008, keluarga Asep dan Didi menjadi target utama Iwan Surjadi, oligarki mafia tanah saling gugat. Anehnya tahun 2012, Muhammad B. Yaman dilaporkan ke polisi dan lurah. Juga dituding provokator dan anehen ya keluarga Asep dan Didi tenang saja ketika itu. Pada tahun 2016, Didi Koswara, Asep Makmun, Apud Sukendar, Alosana dan kelompoknya menjadi tergugat utama Muller, bersaudara. Anehnya tahun 2024, pengadilan, polisi, dan lembaga pemerintah yang sibuk, dan Muhammad B. Yaman juga jadi korban lagi. Didi, Apud, Alosana tenang-tenang saja. Karena ini, modus mafia Tanah Dago adalah saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Keluarga Didi Koswara dan Asep Makmun malah berkolusi pada kasus dulu dan sekarang. Maka siapapun yang menang, negara dan warga kampung Cirapuhan dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun rupiah. Silahkan cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Ada penjelasan dan bukti dokumen. Kolusi mafia tanah saling gugat di Kampung Cirapuhan dan Dago Elos pada episode 10. Peranan beberapa oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama terlibat dalam mengkondisikan keadaan warga. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang riwayat tanah. Warga yang tidak paham dijadikan pion untuk diadu domba dengan aparat. Oknum tokoh agama juga berperan dalam situasi ini. Mereka meredam warga yang paham riwayat tanah agar tidak ikut serta. Ini membuat warga yang seharusnya bisa membela haknya menjadi pasif. Warga kampung Cirapuhan dan jamaah masjid terjebak dalam situasi sulit. Jika tergugat atau penggugat menang, hak mereka bisa hilang sementara oknum Thomas,
Dan oknum toga meredam DSN mengintimidasi. Mereka terpaksa diam karena takut diintimidasi. Sementara itu, jaringan mafia tanah tetap untung, siapapun yang menang. Silakan cek putusan pengadilan negeri, sesuaikan data tergugat dengan data warga yang tidak tergugat. Peran oknum tokoh masyarakat dan oknum tokoh agama bantu oligarki dan oknum aparatur praktik mafia dago berlangsung sekitar 40 tahun ini sangat merugikan warga dan negara. Silakan Anda renungkan manakah yang masuk logika gugatan Mueller atau kolusi Mueller dengan para tergugat. Cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan untuk penjelasan dan bukti dokumen. Kasus sengketa tanah di Dago, Kampung Cirapuhan kasus nasional yang belum terselesaikan sebelah deki. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dan apa targetnya? Satu pihak menyatakan aksi ini sejak tahun 1980-an. Targetnya tanah seluas 1 hektar hingga 6 hektar, dan menjadikan tanah Kampung Cirapuhan dan negara sebagai target utamanya. Sementara itu, pihak lain menargetkan jaringan mafia tanah Dago yang memanfaatkan pengadilan untuk penipuan. Aksi mafia tanah Dago diduga telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Mereka diduga menyusun skenario untuk menguasai tanah tersebut, bahkan saling gugat, bukan ngegugat, tapi saling gugat. Sementara itu, Koordinator Pertanahan Cirapuhan telah menargetkan mafia tanah Dago sejak sekitar 20 tahun lalu, dengan berusaha memberantas jaringan mafia ini. Simak info lengkapnya versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Cek video lengkapnya dengan durasi 4 jam 43 menit. Mohon doa dan dukungannya untuk memberantas mafia tanah, kini atau nanti kita harus berjuang. Semoga Allah memberkahi kawasan ini. Fakana. Dago bangkit. Bangkit Dago. Pertahankan lahan hidup dan mati tanah air sejengkal pun adalah kita perjuangkan untuk hidup dan mati di tempat ini. Bangkit Dago. Apa yang mesti kita pertahankan? Oh janten bapak teh ngagales di iya Di Ramana nih. di Ramana Di nih Ramana Asep Mamun. mohon terus Lanceuk gitu di tadinya baheula. terus di gitu diuwihkeun deui ka iya Teu Ka udah didi. anggar we garapan mah di dinya aya. mohon Teu dieuwihkeun. maksudna teh di Silas galian. dititipkeun gitu Nya di cueu we dititipkeun nya ku Oh. diarurus ku Didi gitu. Jeung mohon ke kemarin teh di dieu ku iya dijual. dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui. Alhamdulillah surat balasan sudah diterima warga Kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Mueller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film Keluarga Mueller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats. Adanya akte jual beli Tommy dengan M. Wikarta tahun 1956 Ahya, Didi Koswara dan Asep Makmun bukan keluarga Tommy ini membuktikan bahwa keluarga Asep Makmun dan keluarga Didi Koswara cuma numpang dan ikut kerja sebagai penggali pasir atau anemel.
Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat seluas 80 atas nama Didi Koswara beralamat di Kampung Cirapuhan RT 07 RW 01 Kelurahan Dago Bandung keabsahannya diragukan. Untuk itu pemerintah harus mencabut atau merevisi sertifikat hak milik tersebut karena diduga telah menyerobot dan juga memasukkan jalan warga masuk dalam sertifikat yang dimaksud. Lalu kesaksian Pak Ada adiknya Pak Ahya bapaknya Asep Makmun atau Enih, Ahya adalah mertua Didi Koswara. Menyebutkan tilas galian pasir artinya bekas galian pasir artinya bukan tanah adat. Dan Ahya sudah mengoperkan garapan pribumi keluarga Nawisan, keluarga Tommy. Dengan demikian membuktikan bahwa sertifikat atas nama Didi Koswara seluas 270 meter dan sertifikat atas nama Ismail Tanjung seluas 868 meter bukan haknya. Dan membuktikan bahwa Iwan Surjadi, Didi Koswara, Asep Makmun dan Ismail Tanjung terlibat jaringan mafia tanah Dago. Untuk itu pemerintah sebaiknya membentuk tim independen C. Berita lainnya silahkan cek blog atau video sengketa tanah Dago versi warga Kampung Cirapuhan Bandung atau Nawisan Kurma.